Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jork Latte nih guys. Gimana kalian kabarnya semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya guys ya, dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi ini adalah konten lanjutan ya guys ya. Nah di depan kita ini udah ada head Vario 160 nih guys. Dimana konten sebelumnya head ini tuh burik parah ya guys ya, datang dengan kondisi yang nggak jelas lah pokoknya, cor-corannya di mana-mana, terus juga nggak rapi, pokoknya busuk deh guys ya. Nah jadi di konten sebelumnya ya guys ya, nah nanti ini kita masih bingung juga antara mau nyatuin konten atau kita pisahin ya guys ya. Pokoknya nanti pantangin aja buat hasilnya gimana. Oke, jadi kali ini setelah dilakukan pengecoran, udah kita review juga untuk titik-titik pengecorannya dan untuk hasilnya seperti ini. Sekarang untuk headnya udah ada di atas mesin milling andalan kita, dan sekarang pengen langsung diubah sudut ke 2824 guys. Jadi ownernya juga request untuk head Vario 160 ini pengen di PNP-in ke Vario 150. Dan di sebelah sini udah kita gambar ya guys ya, sesuaiin dengan packing dari si head Vario 150. Udah kita lakukan penambahan daging juga nih guys sebelumnya di sebelah sini. Dan nanti di proses finishing kita akan nyocokin ya guys ya, kita papas nih untuk bagian yang sisa-sisa, menyesuaikan dengan ukuran packingnya. Oke, jadi untuk head ini bakalan full besi ya guys ya untuk seating dan juga bose clamp-nya. Nah untuk prosesnya kayak apa dan juga untuk tampilannya kayak apa gitu ya guys ya, kalian pantengin terus sampai akhir video, jangan di skip biar nggak ketinggalan infonya guys. Oke, jadi oh ya ini juga udah kita gambar-gambar tipis-tipis ya guys ya. Ini adalah sketsa untuk pembuatan lubang dimana kita akan melakukan pembobokan ya guys. Nah itu kita gambar dulu biar presisi, jadi nggak main asal lobang-lobangin aja guys. Nah tentunya dibantu sama mesin milling kita yang ada DRO nya nih guys ya, seperti biasa guys. Nah sangat membantu kita banget ini guys DRO ini untuk menentukan titik-titik di mana kita akan melakukan proses pembobokan. Oke, jadi langsung aja guys kita mulai prosesnya. Malah pelangap longo, lo pikir gampang bro, ini bukan Lego, ngatur tukang bubut padahal kosong otak lo pasang asal, mesin lo mati gaya di Johan Garage, mesin nyanyi kayak orkestra, rap gue bubut beat, tiap bar jadi senjata, flow tajam kayak pahat, presisi tanpa celah, lo sibuk pamer bacot, gue sibuk bikin karya, bedanya real mechanic, verse boka drama, Johan Garage, no pen pay, make karya asli bukan barang kopi, jos ngeng jos par, kita legenda, bocil so ngerti, minggir aja agak level kita, Johan Garage, raja bengkel nyata, jos ngeng jos par. Oke guys, jadi langsung saja kita mulai prosesnya nih guys untuk titik yang pertama atau pelubangan klep yang pertama ya guys ya. Tuh, jadi enak guys kalau udah ada titik-titiknya. Sebelumnya kan kita gambar-gambar tadi guys ya. Nah itu untuk titiknya guys. Jadi kita pakai mata bor yang lumayan besar dulu ya untuk awalannya. Dan nantinya bakal nyesuaiin sama kebutuhan ya guys ya. Nah ini kita ganti pakai mata bor yang lebih kecil. Pertama kita tembusin ke bawah dulu mungkin ya, untuk si bose clamp-nya ya guys ya. Nah pelan-pelan kita lakukan pembobokan ya guys. Ntar nembus ke bawah, tenang baik. Dan oke guys, jadi di depan kita ini udah ada untuk si clamp dan juga bose clamp dan juga seatingnya ya guys ya. Jadi ownernya request nih guys untuk bose clamp dan juga seatingnya ini pakai besi. Dan untuk clampnya nih guys, ownernya percayakan pada brand andalan kita yaitu RX7 Racing yang ukuran 2824. Jadi nanti setelah prosesnya masuk, kita bakalan langsung proses ya guys ya untuk si ketiga barang ini. Oke, jadi kita lanjut nanti nih buat
proses pemasangan seating dan boss flapnya. Oke. Mesin lo ngebul, kita bikin lancar. Jos neng Jospar, we raise the bar. No pen paste, skill sejati yang benar. Johan Garage, Ali Bubut superstar. Mesin lo ngebul, kita bikin lancar. Jos neng Jospar, we raise the bar. No pen paste, skill sejati yang benar. Yeah, Johan Garage. Jos neng. Nah, oke guys, jadi sekarang ini untuk si seatingnya sudah terpasang dengan rapi ya guys ya di dudukan seatingnya. Jadi tadi setelah kita buat sebelumnya untuk dudukan seatingnya dan juga si boss flapnya nih guys. Nah, boss flapnya juga udah terpasang ya guys ya. Dan sekarang seatingnya udah terpasang. Selanjutnya kita bakalan bikin untuk seatingnya ini jadi triangle guys. Seperti biasa untuk ngebikin si aliran udaranya tuh jadi lebih baik lagi guys. Oke, jadi nanti bakalan kita buat sudutnya jadi triangle, habis itu kita beralih ke lubang-lubang yang selanjutnya. Oke, pokoknya pantengin terus untuk proses selanjutnya seperti apa guys. Thank you. Buset, udah masuk ke lubang klep yang ketiga nih guys. Emang tukang bubut kita cepet banget ini guys ya. Jadi dimulai dari tadi pagi dan sekarang belum nyampe sore aja udah nyampe 3 biji nih guys untuk lubang klepnya. Nah, jadi insya Allah kekejar ya guys ya untuk hari ini. Dan paling habis ini kita lakukan pembuatan lubang busi setelah lubang klep yang keempat kita selesai untuk kita buat. Nah, jadi tadi setelah itu kita bikin seatingnya jadi triangle ya guys ya. Gua bakal sepil nih untuk hasil dari pembuatan seating triangle-nya guys. Tuh. Udah mantep ya guys ya. Udah tinggal pakai aja ini mah. Tuh, dijamin aman ya guys ya. Tuh. Oke, jadi langsung saja kita lanjut ke proses pembuatan dudukan seating dan juga pemasangan seatingnya nih pada lubang klep yang ketiga. Biar mantap. Mesin lo ngebul, kita bikin lancar. Jos neng Jospar, we raise the bar. No pen paste, skill sejati yang benar. Ngenggeng jalan, power makin naik. Motor lo garang tapi tetep asik. Presisi bukan improvisasi abal. Hasil kerja kita bro, kualitas global. Johan Garage, Jos neng Jospar. Bubut presisi bukan barang pasar. Johan Garage, Jos neng Jospar. No pen paste, kita beda standar. Johan Garage, Ali Bubut superstar. Mesin lo ngebul, kita bikin Iya, oke guys, dan simsalabim ya guys ya, buset ini. Untuk head buriknya yang kemarin kita lihat bareng-bareng ya guys ya. Sekarang sudah terlihat cantik dan manis nih guys, buset dah. Ini udah siap buat dipakai lagi, siap buat dipasang lagi nih guys ya. Oke, jadi kita recap aja guys ya dari awal head ini masuk ke jor latte sampai hasilnya jadi kayak gini. Nah, jadi oke, ini adalah konten lanjutan part 2 ya guys ya. Kalau kalian mau lihat untuk hasil yang busuknya banget guys, itu kalian bisa scroll ke atas. Itu ada yang namanya pengecoran head burik ya guys ya. Jadi head ini datang dengan kondisi burik banget parah guys. Cor-corannya di mana-mana, las-lasannya juga nggak rapih guys. Nah, jadi kemarin di part 1 kita fokus buat melakukan proses pembobokan sampai kita lakukan pengecoran sampai hasilnya padat banget ya guys ya. Bisa kalian lihat sendiri di konten sebelumnya. Dan untuk konten kali ini kita cukup fokus ke pengubahan sudutnya guys. Jadi ownernya request juga nih, setelah dilakukan repair, head ini juga pengen dilakukan pengubahan sudut guys. Jadi seperti itu. Dan untuk ukuran klepnya kita bakal gedein ke 2824. Nah, kemarin ownernya ngomong kayak gitu ya guys ya. 2824 untuk ukuran klepnya. Nah, di sini juga untuk klepnya kita percayakan pada RX7 Racing andalan kita guys. Nah, seperti itu. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk hasil akhir dari cor-corannya nih guys. In-X kita buat kotak. Nih, tuh ya. Udah rapi nih, tinggal mortingnya doang nih yang kasihan nih. Semangat untuk para pemorting head di
seluruh dunia ya guys ya. Pokoknya gua kasih semangat terus buat kalian guys. Semoga kalian tetap tabah. Oke, jadi untuk head ini juga kita bakal PNP-in ke Vario 150 guys. Nah, di sini kemarin udah kita lakukan pengemalan sampai-sampai si bagian bautnya juga kita bentuk ya guys ya, mengikuti packing dari Vario 150. Jadi ownernya request seperti itu ya guys ya. Oke, jadi langsung aja kita lihat untuk kepresisian dari klepnya nih guys. Nah, bentar ya guys ya. Ini ribet nih gue nih, tangan gue cuma 2 nih. Kita cut dulu aja. Ya oke guys, jadi bisa kalian lihat sendiri nih ya, kita tes untuk kepresisian klepnya. Dan ternyata alhamdulillah udah aman ya guys ya, tuh bisa kalian lihat sendiri. Udah rata ya guys ya. Tak, tuh. Udah presisi sama lubang pelatuknya dan juga klepnya tuh udah nyatu guys. Nah, kita cek buat yang sebelahnya lagi nih guys. Kita cut dulu guys. Itu pun juga dengan klep yang sebelahnya lagi ini sudah presisi alhamdulillah ya guys ya. Tuh, aduh lampunya. Nah, tuh ya guys ya. Jadi ini klep ngebuka, tutup. Nah, tuh. Udah aman sentosa, buset. Yang tadinya head burik bisa jadi aman sentosa nih guys. Oke, aman ya guys ya. Ya, oke, jadi kira-kira segitu dulu ya guys ya untuk konten kali ini. Nah, tadi udah kita lakukan review untuk seluruh bagiannya, dimulai dari bagian klepnya, terus juga bagian in-egg-nya, terus di bagian pelatuknya pun udah kita tes dan alhamdulillah hasilnya udah presisi. Dan langsung aja untuk head ini udah siap kita kirimkan kembali ke ownernya. Nah, ini nggak tahu ya guys ya, kita namanya ownernya tuh datang atau minta dikirimin. Oke, jadi nanti pokoknya nih head bakalan nyampe lagi ke ownernya di hari yang sama, di hari ini. Kita usahain ya guys ya. Oke, jadi kira-kira segitu dulu untuk konten kali ini. Nah, kalian mau dibuatin konten apa lagi untuk selanjutnya? Tulis aja di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Juga nyalain notifikasi loncengnya, biar kalau kita upload notifikasinya tuh muncul di kalian guys. Oke, sampai bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejati yang benar, ngenggeng jalan, power makin naik, motor lo garang tapi tetep asik. Presisi bukan improvisasi abal, hasil kerja kita bro, kualitas global. Johan Garage, terus Jospar, bubut presisi bukan barang pas.